Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar penggunaan bisnis intelijen, manajemen informasi, dan basis data. Kemudian ada tim dari kelompok 4. Yang pertama ada Safina dengan NIM 1402210056. Yang kedua ada Raden Anissa Ramawati dengan NIM 1402210076. Yang ketiga ada Jessica Desdiani dengan NIM 1402213002. Dan yang terakhir ada Andisa Rizky Salsabila dengan NIM 1402213256. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari business intelligence adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi data informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Tujuan dari business intelligence itu ada 4, yaitu yang pertama memudahkan interpretasi dalam jumlah data yang besar, yang kedua mengidentifikasi kesempatan yang baru, dan mengimplementasikan suatu sinergi yang efektif. Yang ketiganya itu ada peningkatan kinerja usaha atau bisnis, dan yang keempat itu digunakan untuk mendukung sejumlah besar keputusan bisnis mulai dari operasi sampai strategis. Nah, konsep dari intelligent business itu yang pertama itu ada data sourcing, kemudian lanjut data analysis, dilanjut lagi situation awareness, lanjut lagi ada risk analysis, dan yang terakhir itu ada decision support. Kegunaan dari bisnis intelijen itu yang pertama ada analisa dalam perilaku konsumen, pola pembelian dan tren penjualan. Yang keduanya itu ada mengukur, melacak, dan memprediksi penjualan dan kinerja keuangan. Yang ketiga ada penganggaran, perencanaan keuangan dan peramalan. Yang keempat mengetahui kinerja kegiatan pemasaran. Yang kelima ada optimalisasi proses dan kinerja operasional. Yang keenam meningkatkan efektivitas pengiriman dan pemasokan. Dan yang ketujuh ada analisis CRM. Yang kedelapan ada analisa resiko. Yang kesembilan ada analisa strategis, dan yang terakhir yaitu ada analisa media. Manfaat dan keuntungan mengimplementasikan bisnis intelijen itu yang pertama dapat meningkatkan profit, yang kedua menurunkan biaya, dan yang ketiga meningkatkan pemasaran, dan yang terakhir itu mempermudah mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Raden Anissa Ramawati dengan NIM 1402210076. Faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan implementasi bisnis intelijen. Yang pertama, perencanaan yang kurang matang. Kedua, kualitas data yang tidak atau kurang baik. Ketiga, kurangnya mengantisipasi terhadap perubahan di organisasi. Keempat, pengadaan sistem BI yang one stop shopping. Dan yang kelima, ada pengembangan BI hanya mengandalkan tenaga outsourcing. Mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sistem informasi yang efektif menyediakan penggunaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat yaitu bebas dari kesalahan. Hierarki data. Yang pertama ada database. Yang kedua file, yaitu sekumpulan record dengan jenis sama. Ketiga record, sekumpulan file yang saling berhubungan. File yang keempat ada filet, yaitu sekelompok karakter yang membentuk kata, beberapa kata, ataupun serangkai angka. Yang kelima ada byte, sekelompok bit mewakili satu buah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, atau simbol. Dan yang keenam ada bit, yaitu mewakili unit data terkecil yang ditangani oleh komputer. Kemudian ada masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional. Yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data, yaitu kehadiran data ganda pada beberapa file data yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Yang kedua, ketergantungan program data, yaitu mengacu pada satu paket data yang diperlukan program tertentu untuk memperbaharui dan mengelola file tertentu, sehingga program tersebut perlu mengubah datanya. Yang ketiga, kurangnya fleksibilisasi, yaitu file tradisional dapat mengirimkan laporan rutin sesuai jadwal setelah upaya pemrograman yang ekstensif, namun tidak dapat mengirimkan laporan-laporan
ad hoc atau merespons kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi pada keadaan waktu tertentu. Keempat, sistem keamanan yang buruk. Longgarnya pengendalian dan pengolahan terhadap data, akses, dan penyebaran informasi menjadi tak terkendali. Dan yang terakhir, kelima, kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data, yaitu tidak mungkin untuk mendistribusikan dan mengakses informasi pada waktu bersamaan. Pendekatan database terhadap pengelolaan data. Database Management System. Database adalah sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga dimudahkan memperoleh informasi. DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan sebuah organisasi untuk memusatkan data, mengelola secara efisien, dan bertindak akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data fisik. Pendekatan database terhadap pengelolaan data, yaitu kemampuan sistem manajemen database atau DBMS, permintaan, querying, dan pelaporan reporting. Merancang database, normalisasi, dan diagram hubungan relasi entitas, lalu mendistribusikan database. Lalu memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Tantangan dalam menangani besarnya volume data. Sampai 5 tahun sebagian besar data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah ke dalam kolom dan baris pada DBMS relasional. Kemungkinan data-data yang memiliki struktur atau tidak sesuai dengan produk DBMS rasional yang mengorganisasikan data ke dalam bentuk kolom dan baris. Manfaatan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Struktur intelijen bisnis, yaitu instruktur dari intelijen bisnis terkini memiliki rangkaian perangkat lunak memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda pada organisasi bisnis masa kini, termasuk data kapasitas besar yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemampuan infrastruktur intelijen bisnis. Yang pertama ada data warehouse dan data mart. Data warehouse merupakan data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambil keputusan di seluruh perusahaan. Sedangkan data mart adalah bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Hadoop. Hadoop ini merupakan perangkat kerja open source yang dikelola oleh Akka Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapasitas besar secara paralel pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Terdapat 3 perangkat analitis, yaitu hubungan, pola, dan tren. Hubungan Business Intelligence dengan Data Warehouse. Business Intelligence dan Data Warehouse adalah dua hal yang berbeda, namun satu sama lain mempunyai hubungan yang saling terkait. Data Warehouse adalah data yang dimiliki suatu perusahaan yang bersifat besar dan sudah berkualitas, yang sudah dipakai sejak perusahaan itu berdiri. Sedangkan hubungan antara data business intelligence dan data warehouse adalah saat penyampaian data business intelligence sebagai teknologi yang dipakai untuk menyajikan data warehouse tersebut sehingga memudahkan para petinggi perusahaan untuk mengambil keputusan. Hubungan antara business intelligence dengan data mining. Data mining adalah suatu proses penggalian data dari data warehouse yang disimpan dalam basis data atau media penyimpanan lain, sehingga diharapkan setelah melakukan mining terhadap data, akan didapatkan suatu data baru yang kemudian disimpan menjadi informasi yang baru pula. Data mining memiliki beberapa solusi untuk melakukan mining data. Di antaranya, melakukan metode clustering,
forecasting, classifying, associating, dan sequencing. Jadi, hubungan antara data mining dan business intelligence ini berada pada data yang akan diproses. Awalnya dari data warehouse, yang kemudian diproses data mining, kemudian disajikan kembali pada business intelligence sehingga mendapatkan informasi yang lebih bagus, nyaman, dan akurat. Pemrosesan analisis online atau OLAP. OLAP pendukung analisis data yang multidimensional yang memungkinkan bagi para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Masing-masing aspek dari informasi seperti produk, penetapan harga, biaya wilayah, atau periode waktu mewakili dimensi waktu yang berbeda. OLAP memungkinkan bagi para pengguna untuk memperoleh jawaban-jawaban secara online atas pertanyaan-pertanyaan khusus. Tampilan ini memperlihatkan suatu model multidimensional yang dapat diciptakan untuk mewakili pelanggan, waktu penjualan, dan produk.